Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Sabtu, tanggal 9 April 2022. Bertepatan dengan Ramadan berapa nih, Ayu Viko? Ramadan hari ke-7 ya Pak. Kali ini kita mengajak Sri Kandi dari WS2JB, Ayu Viko. Nama lengkapnya beliau ntar akan menceritakan. Nah, yang pasti saya sangat gembira nih, sangat terharu kan. Di bulan puasa ini silaturahim pertama nih, Ayu Viko. Iya Pak. Nah, ini suatu kebanggaan kan. Nah, sebelumnya saya juga udah silaturahim dengan Pak GM WS2JB, Pak Bambang Duyanto ya. Ya. Dan sebelum Pak Bambang juga saya sudah silaturahim virtual dengan mantan GM WS2JB, Pak Daryono. Oh, Pak Daryono ya. Jadi Pak Daryono, Pak Bambang, terus sekarang Ayu Viko. Ya, alhamdulillah Pak. Wong Kito Galo. Wong Kito. Posisi di Palembang. Posisi di Palembang. Baik. Enggak di kantor kan? Oh enggak, kan hari Sabtu. Oh, Sabtu. Kan di WS2JB. Mungkin gimana ceritanya? Bisa bergabung di PLN nih? Ayu Viko. Nama lengkap saya Mas Ayu Hamdatul Rofikoh. Saya kelahiran Palembang, Pak, 45 tahun yang lalu. Dan saya sekarang ibu dari 2 orang anak. Saya perjalanan karir ya, sebelum masuk PLN itu saya sekolah di Palembang dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu di Fakultas Teknik Elektro Universitas Sriwijaya. Itu saya lulus tahun 2000, masuk tahun 95, saya lulus tahun 2000. Diterima PLN tahun 2003. Jadi ada jeda 3 tahun ya Pak, setelah saya lulus baru terima di PLN. Jadi sebelum masuk PLN itu kerjaan saya macam-macam Pak Muhar. Jadi pengacara, pengangguran banyak acara gitu. Saya ngajar waktu itu di salah satu sekolah pendidikan Karisa di Palembang. Saya ngajar materi wiraga, Pak Muhar. Wiraga itu sikap tubuh. Gitu. Lalu saya ngajar modeling juga. Jadi memang agak bertolak belakang ya, karena saya lulus di teknik elektro. Terus setelah lulus saya berkecimpung di dunia yang memang perempuan sekali gitu. Waktu itu ngajar banyak Pak, saya sempat ngajar di rumah sakit Pusri, gitu ya, ada timnya kita, dan di beberapa institusi lain. Oke, sebelum dilanjut gimana? Ayu dulu sebelum waktu masih di Sriwijaya gimana? Emang udah melirik PLN atau gimana nih? Nah, jadi ceritanya karena saya udah banyak kegiatan, saya jadi nge-MC juga dulu Pak. Yang waktu itu juga lumayan lah bayarannya untuk single ya. Waktu itu fresh graduate udah dapat uang. Sehingga untuk melamar pekerjaan lain tuh saya sempat kerjanya seperti ini saja. Karena dorongan orang tua Pak. Jadi waktu itu ada pengumuman rekrutmen PLN yang kerjasama dengan Universitas Negeri. Jadi besok terakhir Pak, hari ini saya baru tahu infonya. Kalau tidak karena orang tua saya yang support waktu itu, yang suruh ya, ayolah kamu daftar gitu ya. Saya nggak akan mungkin masuk PLN Pak Muhar. Gitu. Dan memang karena dorongan orang tua daftar, saya urus hari itu juga. Gitu. Baru ngurus tes kesehatan kan harus ada syarat tes kesehatan, lalu tes tidak buta warna gitu. Itu hari itu saya urus dan besok terakhir itu saya kirim ke Rektorat Unsri yang di Bukit Besar di Palembang. Waktu itu orang sudah tidak ada Pak Muhar karena hari terakhir kan. Petugas admin yang mengkolek formulir rekrutmen itu pun sudah tidak ada di tempat.
Nah, dasar memang jodoh ya Pak. Waktu itu kebetulan ada dosen di Fakultas Hukum. Waktu itu ada dosen Fakultas Hukum, itu tanya ke saya karena celingak-celinguk, kenapa Dek? Gitu. Saya mau masukin lamaran Pak, lamaran PLN gitu. Wah udah tutup katanya hari ini. Iya hari ini terakhir Pak gitu. Nah orang baik ya Pak, saya ketemu orang baik Pak dosen itu, tapi saya lupa namanya. Tapi saya selalu mendoakan kalau teringat mudah-mudahan beliau diberikan balasan yang setimpal gitu. Diantar Pak saya waktu itu ke rumah adminnya gitu. Jadi dengan dia saya nggak kenal, si bapak itu saya nggak kenal, ayo saya antar katanya. Kebetulan rumah admin itu sebelahan dengan Unsri, jadi di rumah pegawai Unsri waktu itu. Jadi sebelahan, diantarlah saya ke rumah petugas admin dan akhirnya formulir saya itu bisa masuk gitu. Lalu setelah itu saya dipanggil untuk tes. Alhamdulillah lulus dan bisa diterima menjadi pegawai PLN. Begitu Pak. Oh, gitu. Berarti adik kelasnya Pak Bob nih, jangan. Iya Pak Bob. Pak Bob udah jauh banget lulus tahun berapa ya? Ya, Pak Bob sama-sama satu alumni dengan Pak Bob. Nah, iya. Waktu di S2JB juga sempat ketemu. Pak Bob kan SRM distribusi dulu. Ya. Di S2JB. Oh, jadi belum kemarin berkunjung ke sana ya, ke kantor induk kelihatannya, S2JB ya? Iya, berkunjung ke S2JB. Ya. Baik, terus waktu itu apa sih yang dilakukan oleh PLN gimana? Ayu, Vigo. Menarik tes ya Pak. apa aja waktu itu? Iya, PLN itu waktu zaman saya baru lulus, itu sering biarpet Pak di Palembang. Jadi orang tuh sering ngomelin PLN, termasuk saya waktu itu. PLN ini gimana mati terus gitu. Betul Pak, waktu itu memang sepertinya PLN sedang defisit daya ya. Jadi saat bulan puasa lagi sahur pun mati lampu di Palembang Pak. Gitu. Pokoknya mungkin sebagai orang PLN yang waktu itu ya sudah jadi pegawai malu ya kalau mengaku orang PLN Pak, karena sering padamnya. Nggak taunya saya diterima gitu ya. Dan waktu diterima di tahun 2003 itu tes yang saya ikuti, ada tes psikotes waktu itu, lulus tes psikotes, terus kita tes wawancara. Setelah wawancara baru tes kesehatan. Gitu. Jadi memang tidak banyak tesnya karena rekrutmennya itu kerjasama dengan universitas negeri yang sudah difilter dulu dari universitasnya gitu Pak. Dari administrasi, nilai, baru kita diundang untuk tes psikotes. Seperti itu Pak Muhar. Oh gitu. Lulus tes kesehatan. Semuanya dilakukan di Palembang, Ayu? Betul, semuanya dilakukan di Palembang. Setelah tahapan semuanya selesai, apalagi tahapannya? Setelah diterima, masuk itu di Januari 2003. Januari 2003 itu kita masuk SPN Lido, Pak. Jadi SPN Lido, Sekolah Kepolisian Lido di Sukabumi ya, kalau nggak salah. Itu 2 minggu. 2 minggu di sana. Langsung aja apa yang nggak terlupakan di situ? Pak, itu nggak terlupakan, Pak. Karena memang fisik ya, Pak. Benar-benar dituntut fisik, mental gitu ya. Bagaimana tangguh gitu. Karena kita ada outbound berapa kali tuh Pak, hujan-hujanan kita nyebrang Waduk Cirata ya kalau nggak salah, itu pakai rakit yang kita ini buat sendiri, rakit bambu, lalu ditopang sama dirigen air, itu kita menyeberang ke seberang. Nah rakit kami itu agak terendam air Pak, terendam air sehingga tas ransel kita itu basah sampai ke seberang. Itu udah capek sampai ke seberang, kita naik bukit, turun bukit, kehujanan pula Pak, kehujanan, terus sampai di tempat perkemahan, kita harus masak sendiri untuk makan malam. Itu memang luar biasa sih, ditempa mental dan fisik gitu ya Pak. Iya. Outbound itu, terus setelah outbound baru kita saya lupa ya masuk SPN Lido dulu atau outbound dulu Pak, saya lupa. Setelah itu masuk ke SPN Lido mungkin ya, setelah outbound kita masuk ke SPN Lido selama 2 minggu gitu. Nah di SPN Lido juga sama Pak, karena tiap hari lari ya Pak, mau makan lari,
habis makan lari, bangun pagi Pak, jam 4 itu udah bangun, tidur malam, jam 10 malam itu tidur. Waktu itu saya udah pacaran Pak sama suami saya yang sekarang, lama udah pacarannya. Jadi waktu selesai di SPN Lido itu masuk diklat, baru kita ketemu tuh, boleh ketemu sama orang luar. Pacar saya ngunjungin ke Cibogo. Kaget kan Pak, lihat saya hitam, kurus Pak, betul. Kayaknya saya tuh sengsara banget gitu ya waktu SPN Lido. Tapi padahal saya biasa aja kan, karena kita mungkin makan teratur, tapi memang capek sih. Tapi sehat gitu ya. Jadi kita yang menjalaninya biasa aja. Tapi orang yang sebelumnya ngelihat kita tuh setelahnya jumpa kaget kok jadi hitam, jadi kurus, diapain aja di PLN gitu kan Pak. Tapi masih aku padamu ya. Masih aku padamu Pak. Saya dibeliin mie ayam waktu itu, waktu di Bogor itu Pak. Kasihan dia ngelihat saya kurus gitu, hitam gitu. Nah, waktu di Cibogo karena kan pembidangannya engineer distribusi Pak. Jadi saya masuknya sebagai engineer distribusi. Jadi ya pendidikan tentang keteknisan Pak. Kita diriin tiang. Jadi saya tahu tuh cara masang tiang itu harus 1/6 dari panjang tiang gitu. Terus kita harus pasang traverse dan peralatannya, lalu uji coba. Jadi manjat tiang Pak, manjat tiang yang pakai tali. Kalau sekarang kan sudah nggak pakai tali. Sekarang udah pakai safety tangga gitu ya. Kalau dulu pakai tali. Gitu. Udah ngerasain saya itu Pak. Terus bersihin gardu, masang KWH meter, terus nyambung kabel tanah, itu kita kerjain. Selama 3 bulan ikut P2TL, itu kita kerjain waktu di Diklat Cibogo selama 3 bulan. Ayo. Nah, kelar dari 3 bulan, setelah 3 bulan di Diklat, itu lanjut OJT. Alhamdulillah, saya dapatnya di distribusi Jawa Barat dan Banten. Di APJ Bandung, dulu namanya APJ Pak, APJ Bandung. Waktu itu manajer UP3-nya Pak Suprapto, Asmendisnya Pak Hopman Nainggolan. Nah, sampai itu sudah di Maret 2003 ya Pak ya, April 2003 sampai Maret 2004 baru terima SK. Kalau dulu OJT lama Pak, 1 tahun. Kalau sekarang kan relatif lebih cepat ya, 6 bulan sudah pegawai. Kalau dulu prosesnya lama. Nah, pas OJT karena setahun ya banyak Pak, seluruh proses bisnis di PLN itu saya ikuti dari ngopal, dari catat meter, terus dari pemeliharaan gardu induk. Kalau di sana di Disjabar itu kubikel 20 kafe itu punyanya APJ, punya wilayah, punya distribusi. Kalau di S2JB kan tidak. Kalau di Disjabar itu punyanya UID Disjabar. Gitu. Jadi sempat ngerasain ikut bersama tim itu pemeliharaan kubikel 20 kafe di GI. Itu. Sampai malam Pak, sampai jam 10 malam. Seru lah. Pernah juga kita ikut pemeliharaan TM waktu itu ke desa yang dimana ada salah satu penduduknya sengaja nanam pohon di bawah TM. Jadi memang rutin setiap bulan itu petugas kita mohon izin ke dia untuk potong pohonnya karena udah menyentuh jaringan TM. Itu setiap bulan kita ke sana dan saya tahu seperti itu ya. Kadang-kadang kalau ketemu masyarakat yang tidak mengerti kan bahwa gara-gara dia itu yang padam banyak, itu yang memang tantangan tersendiri di PLN. Itu ngelapor nggak ke calonnya waktu itu? Kerja sampai malam terus. Tadi kan di sana ngelapor pas tambah hitam apa tambah putih nih di Bandung? Nah di Bandung saya malah tambah putih Pak. Di Bandung, karena enak ya di Bandung tuh, betah gitu Pak. Suasananya juga enak, orang-orangnya cocok lah sama orang Palembang gitu ya. Nggak jauh beda maksudnya. Cuman memang ada yang lucu ya Pak, waktu saya kan kos di Cisitu. Jadi teman-teman kos itu kebanyakan mahasiswa ITB dan dosen. Jadi mereka sempat, kalau kita lagi kumpul, mereka tanya, ternyata orang Palembang itu tidak seseram yang kami duga ya. Kenapa? Saya bilang,
Soalnya kan kayaknya di TV itu setiap hari ada perampokan, pembunuhan, gitu kan, gitu ya. Pokoknya kriminalitas lah. Enggak, itu kan salah TV-nya, saya bilang gitu. Kenapa juga Palembang aja yang disorot? Padahal wilayah lain juga banyak, saya bilang gitu. Pokoknya saya protes. Iya ya, ternyata nggak se mengerikan itu, mereka bilang. Nah itu selama setahun OJT di Bandung dengan banyak suka dukanya. Terus saya penempatan pertama itu dapat di UP3 Lahat. Dulu cabang Lahat, Pak. Masuk di wilayah S2JB sebagai engineer distribusi, pemeliharaan distribusi. Oke, ayo sebelum lagi jauh ke sana lagi, gimana waktu itu setelah diterima PLN gimana? Orang tua sendiri waktu itu gimana? Ayo. Setelah diterima PLN, ya orang tua senang sih Pak. Ya memang mereka support ya. Pokoknya mereka menyekolahkan anak-anaknya sampai sarjana ya harus memiliki makna Pak. Itu ya kalau saya lihat. Karena mama ya itu yang mendorong saya, mama, karena kan papa kerja Pak. Jadi kalau tidak karena support dari mama, kamu lamar itu PLN gitu kan, coba dulu katanya gitu. Kamu harus kerja biar ilmumu tidak sia-sia gitu ya Pak. Gitu. Ya gitu, kalau tidak karena support dari mama waktu itu yang suruh saya daftar, saya nggak akan masuk PLN Pak. Dan tentu mereka senang ya, walaupun waktu melepas saya, waktu itu kita naik bis Pak, diantar dari Palembang, yang diterima PLN, itu diantar ke SPN Lido-nya itu pakai bis, angkutannya bis. Walaupun saya lihat tuh orang tua tuh kayaknya sedih juga ya melepas anak perempuannya pergi, tapi mungkin mereka merasa wah untuk masa depan ya. Ya. Apalagi dari SD sampai perguruan tinggi di Palembang terus kan? Iya, di Palembang terus. Oh ya, ada yang lucu Pak Muhar. Jadi waktu sebelum kita berangkat, itu kan kita harus tanda tangan bersedia ditempatkan di mana saja kan Pak Muhar ya. Jadi saya tanda tangan itu, terus selama 3 bulan akan diklat itu ada keterangan di situ. Terus kita tuh udah ada rencana nikah waktu itu Pak. Ya, jadi saya udah ada rencana nikah waktu itu. Waktu itu diterima di Januari, rencananya kita mau nikah di bulan Juni. Terus pacar saya udah tanya kan, gimana bisa nggak nikah nanti gitu kan. Jadi sebelum tanda tangan itu Pak, saya tanya ke panitianya, Bapak maaf, saya bilang, mohon maaf saya mau tanya, apakah boleh selama OJT ini melangsungkan pernikahan, saya bilang gitu. Jadi panitianya telepon ke pusat Pak, bentar ya, kami tanyakan dulu, telepon ke pusat, boleh Pak, boleh nikah asal belum boleh hamil gitu. Akhirnya boleh nikah, akhirnya saya tanda tangan itu formulir Pak, boleh nikah di bulan Juni. Jadi selama 6 bulan OJT, 3 bulan OJT itu saya izin untuk nikah di Palembang gitu. Jadi waktu itu dapat cutinya cuma 3 hari Pak Muhar untuk nikah, tapi karena plus Sabtu Minggu ya Pak, ya. Lumayan lah Pak, lumayan setelah nikah balik ke Bandung lagi untuk melanjutkan OJT. Gitu. Pisah lagi dong ya? Kenapa? Pisah lagi ya? Iya, waktu setelah nikah kan ikut dulu suami ke Bandung, ikut dulu sebulan, terus dia baru pulang gitu. Waktu itu emang waktu OJT artinya suaminya di Palembang ya? Betul, suami di Palembang waktu OJT. Oke, baik. Terus pas mau kapan itu? Pas tahu penempatannya itu kapan? Jadi pas dapat SK itulah Pak, taunya bahwa penempatannya di UP3 Lahat di kenceng gitu ya, doanya kenceng ya, bisa balik lagi ya. Iya, doanya kenceng ya Pak, alhamdulillah. Semua karena campur tangan Allah lah Pak. Ya. Banyak doanya. Akhirnya dapat di UP3 Lahat ya, sekarang UP3 Lahat ya. Betul. Nah, ya. Jadi ingat UP3 Lahat, udah saya silaturahim dengan teman-teman PDKB UP3 Lahat itu. Oh, PDKB-nya ya. Teman-teman saya semuanya itu. Iya, PDKB ya. S2JB tuh mantap-mantap Pak Muhar. Di PDKB itu rata-rata saya banyak yang ini. Yang banyak kenal ya Pak? Banyak kenal, karena dulu kan ada sering Pak Yeyen. ketemu di konvensi PDKB biasanya kan, tiap tahun dulu kan, konvensi PDKB.
Kalau nggak di Semarang, Oh, Jogja, itu kan ngumpul PDKB se-Indonesia kan, baik TT maupun TN. oh, Oke, iya. waktu itu penempatan di UP3 Lahat. Apa di situ? Tugasnya apa nih, Ayu Viko ini? Nah, jadi waktu pertama masuk itu saya udah dikerjain, diserahin tugas buat memori. Waktu itu ada pergantian manajer cabang Lahat, Pak. Baru ada pergantian dan saya baru masuk. Nah, saya diserahin tugas itu buat memori ya, gitu. Waktu itu zamannya oleh Pak Haryanto. Jadi selama lebih kurang 1 bulan itu Pak, saya menyiapkan buku memori untuk serah terima. Waktu itu kebetulan waktu masuk cabang Lahat itu lagi hamil muda. Jadi kita jalan, ya hamil muda ya Pak, sendiri di Lahat. Itulah sih tantangannya dan masih saya ingat sampai sekarang. Lahat itu karena hamil muda, saya nggak boleh dokter untuk pulang pergi Palembang. Karena jalan antara Lahat ke Palembang itu jelek sekali dan rentan untuk kandungan, tidak boleh sama dokter. Jadi selama 9 bulan itu stay di Lahat Pak, nggak kemana-mana. Gitu. Seperti itu. Terus di Lahat itu saya itu menghitung susut waktu itu Pak, susut antar rayon, dulu kan namanya rayon. Jadi di Lahat itu susut per rayon itu saya yang menghitung. Terus ikut pencatatan setiap awal bulan di GI Pak, KWH ekspor impor itu dicatat karena nanti digunakan untuk perhitungan susut. Gitu. Itu tugas saya waktu itu. Survei sama gambar hasil survei, bantu dengan bapak-bapak di sana, hasil survei itu bantuin gambar gitu. Berapa lama di UP3 Lahat sendiri, Ayu Viko? Saya dapat SK pindah wilayah itu di bulan Juni 2005 Pak. Juni 2005. Langsung ke WS2JB? Iya, ke S2JB di perencanaan. Waktu itu SRM manajer perencanaannya almarhum Pak Mudakir. Almarhum Pak Mudakir, terus manajer distribusinya almarhum Pak Ratno Wibowo. Iya. Jadi saya masuk ke wilayah tahun 2005, pertengahan bulan Juni, itu sebagai staf perencanaan korporat di bidang perencanaan di kantor Indo. Waktu itu DM-nya Pak Syamsul Rizal ya kalau nggak salah. Kita sekarang berada di kantor wilayah ya, WS2JB. Iya Pak Mohar. Nah, apa ini? Sekarang posisinya di mana sebenarnya nih, Ayu? Sekarang saya sebagai manajer pemasaran. Oke, sebelum ke manajer pemasaran gimana? Tahapannya untuk capai sana gimana, Ayu Viko? Sebelum manajer pemasaran, saya manajer administrasi niaga, Pak. Jadi pada saat sebagai manajer administrasi niaga, itu pada saat baru masuk, tunggakan di PLN itu sebesar 87 miliar waktu itu. Ya. Nah, setelah saya masuk, itu di sampai akhir tahun 2020 itu saldo tunggakan di S2JB itu mencapai 54 miliar. 54 miliar itu sebetulnya 30 miliarnya sendiri itu punyanya PT MEP, pelanggan curah kita, yang baru bayar di Januarinya gitu ya, karena mereka baru cair di keuangannya itu di Januari. Jadi kalaupun waktu itu PT MEP itu membayar saldo tunggakan di S2JB di akhir tahun 2020 itu bisa mencapai 20 miliaran pada saat itu. Nah, suka dukanya Pak, waktu itu cabang UP3 kita yang masih ada tunggakan di atas 12 lembar itu di rayon ULP Pendopo dan ULP Curup waktu itu. Di ULP Pendopo itu di UP3 Lahat dan ULP Curup itu di UP3 Bengkulu. Jadi pernah satu desa di ULP Pendopo itu nunggak Pak Muhar. Ya, satu desa itu menunggak
Dan akhirnya kita turunkan tim gabungan bersama-sama dari wilayah, dari Lahat, dan dari rayon untuk memberikan sosialisasi dulu ke masyarakatnya gitu. Jadi menyebarkan tagihan mereka berapa selama berapa puluh bulan tidak bayar gitu. Nah itu yang berkesan ya Pak. Jadi saya ikut turun masuk ke desa itu yang selama ini itu PLN nggak boleh masuk Pak Mohar. Jadi selama bertahun-tahun PLN itu diusir oleh penduduknya, gitu ya, mobil dikebalikin, pokoknya nggak boleh masuk. Tapi alhamdulillah waktu itu memang kita tidak ekstrim dulu, ya, kita melakukan pendekatan dengan mengkomunikasikan bahwa listrik itu adalah kewajiban pelanggan yang harus dilunasi, gitu. Apalagi ini sudah berpuluh-puluh bulan itu tidak dibayar. Nah itu prosesnya cukup panjang Pak, namun akhirnya tunggakan di sana itu bisa selesai setelah saya pindah dari administrasi niaga, itu diselesaikan oleh Pak Badrun yang saat ini menjabat sebagai manajer pengendalian piutang. Itu berubah nama ya Pak jadi pengendalian piutang. Itu suka dukanya, jadi ikut menagih tunggakan di daerah konflik seperti di ULP Pendopo. Jadi pernah marah-marahan sama warga dan mereka sempat mau panggil kawan-kawannya di sekitar gitu Pak, tapi karena pas mereka keluar rumah, dia lihat ibu-ibu, tidak bermaksud untuk marah ke mereka, tapi kita memang menagih kewajiban yang harus mereka bayar gitu. Karena mereka lihat ibu-ibu juga keluar dari rumah tuh udah dengan muka garang mereka, tapi waktu lihat saya juga berusaha untuk menenangkan gitu, mereka tidak marah dan akhirnya mau dicabut listriknya gitu. Walaupun sempat ini juga ya Pak, beralasan mereka itu tiang PLN di halaman rumah saya tolong dicabut. Itu tiang TM Pak disuruhnya cabut. Itu preman di situ. Terus saya bilang, Bapak, kalau tiang ini kami cabut, seluruh pelanggan yang ada di jalan ini padam. Nanti Bapak yang akan didemo. Bapak mau. Gitu. Akhirnya mereka mau dicabut listriknya. Itu nunggaknya ada kali 4 tahun Pak. Nggak bayar. Kita putus. Dan beberapa pelanggan di desa sebelahnya itu juga sama Pak, kita lakukan pemutusan juga yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak bayar gitu. Ada yang ditatuan di sini ya, pada saat mau diputus dia marah memang Pak, dia udah nunggak sama puluhan bulan juga, tapi dia janji Ibu nanti siang saya bayar, jangan diputus listrik saya, mungkin malu ya Pak. Oke, saya kasih kesempatan nanti siang dan benar Pak, kita lagi makan, dia bayar benar, dia datang ke rumah makan tempat kita makan. Itu saya bilang kalau preman, kalau janji ternyata tepat janji ya gitu. Apalagi sama ibu-ibu ternyata mereka malu gitu. Itu ininya kenangannya pada saat ikut turun menagih tunggakan ke pelanggan. Komunikasi ke pelanggan itu ya seni ya Pak, ada seninya sendiri gitu ya, mengkomunikasikan ke mereka. Intinya mereka tuh nggak mau dimalu-maluin gitu Pak. Sebelum di manajer administrasi niaga, saya manajer pengembangan SDM. Saya cukup lama di sana Pak, 4,5 tahun di SDM. Sebelum di SDM, saya sempat 2 tahun itu sebagai supervisor pengelolaan database di kantor induk. Nah, sebelum itu saya menjadi supervisor pemasaran di cabang Palembang selama 2 tahun Pak. Jadi waktu di supervisor cabang Palembang, supervisor pemasaran, itu saya sempat merasakan yang zaman Pak Dahlan Iskan Pak, yang dari 8 supervisor itu dilikuidasi jadi tinggal 2. Dari beberapa asmen, dari 4 asmen dilikuidasi menjadi 1 asmen. Itu saya sempat ngalamin itu dari 8 supervisor, ada supervisor pemasaran, supervisor yang mengolah tunggakan, supervisor layanan data, supervisor banyaklah. Nah, kebetulan saya masih dipercaya untuk jadi supervisor pemasaran setelah dilikuidasi itu. Gitu, Pak. Jadi 2 tahun di sana sempat ngalamin yang Gogres waktu itu program Pak Dahlan Iskan, gerakan penyambungan 1 juta pelanggan. Gitu.
lumayan lah riweuh ya Pak waktu itu di S2JB itu, jadi kita banyak pertumbuhan pelanggannya, 1 juta pelanggan. Terus juga waktu zaman saya supervisor itu pertama kali implementasi listrik prabayar di Palembang, di S2JB di Palembang. Jadi kita sebagai pegawai yang pertama kali harus pasang, terutama di pemasaran itu. Jadi waktu itu yang pertama kali pasang saya dan ada beberapa pegawai lain di bidang niaga di cabang Palembang. Ada orang 5 pertama kali kita pasang pakai listrik pulsa. Alhamdulillah sampai sekarang KWH meternya sih baik-baik aja Pak. Ya, jadi memang karena kita udah pakai, jadi waktu itu saya lebih mudah mensosialisasikan listrik prabayar itu ke pihak eksternal. Jadi saya pernah didatengin Bu Jaksa Pak, Bu Jaksa yang marah-marah ke rayon karena listriknya diganti sama listrik prabayar. Karena orang rayon takut menghadapinya, dilemparlah ke saya. Gitu. Bu Viko, tolong ya, ada Bu Jaksa marah-marah. Naiklah Bu Jaksa itu ke ruangan saya. Masih dengan emosi, Pak. Kenapa listrik saya diganti sama meter prabayar? Kan nanti gimana kalau saya mau beli pulsa, nggak bisa gitu. Nah, karena saya udah pakai, saya akhirnya jadi bisa mengkomunikasikan itu ke pelanggan gitu ya, bahwa kalau mau beli pulsa, itu ibu tinggal ke kantor pos atau ke lewat ATM itu bisa Bu gitu ya. Kalau Indomaret kan tidak sebanyak sekarang, jadi kalau dulu tuh lewat ATM atau kantor pos. Jadi nanti kalau ibu terkendala pada saat transaksi di ATM, hubungi saya bantu, saya bilang. Jadi emang benar Pak, pulang kantor sore jam 5, saya sampai rumah, dia telepon sambil marah-marah. Saya nggak bisa beli pulsa, tadi Ibu bilang bisa di ATM, ini mana gitu. Terus saya kasih petunjuk Pak pelan-pelan. Bu, ini menunya ini. Sampai selesai transaksi, akhirnya dia bisa dapat kode voucher, bahagia dia. Oh ya, terima kasih ya Bu, katanya gitu. Seperti itu. Jadi, banyak sih Pak suka duka melayani pelanggan ya di PLN itu. Memang core bisnisnya itu ya menyambung pelanggan, melayani komplain gitu. Yaitu banyak pengalamannya Pak, banyak pengalaman. Terus juga banyak teman juga, karena kan di cabang itu kita ketemu sama orang gitu, berhubungan dengan banyak orang, jadi banyak kenal sama orang. Itu sih enaknya gitu. Di samping memang akhirnya waktu kita jadi nggak menentu kan Pak, karena kadang telepon bisa tiba-tiba aja datang gitu pelanggan komplain seperti itu. Jadi ingat berapa puluh tahun yang lalu ya waktu jadi Ayu Viko jadi pelanggan PLN ya. Sekarang melayani pelanggan. Iya, sekarang melayani pelanggan. Zaman saya itu juga pertama kali Pak ada kebijakan dari pusat itu pelanggan yang mau pasang baru, kita tidak boleh berinteraksi dengan pelanggan. Harus lewat web ya waktu itu Pak. Nah itu pertama kali implementasi. Setelahnya saya pindah ke wilayah di supervisor pengelolaan database. Sekarang sebagai manajer pemasaran. Kalau dulu boro-boro mau dipasarin apa ya, divisit ya. Oh iya, nah itu bedanya Pak Muhad. Ya, sekarang udah ada manajer pemasaran. Sekarang ada manajer pemasaran. Kalau dulu kan pelanggan datang kan Pak, yang datang ke kita mau pasang listrik itu kita tinggal terima aja kan pelanggan datang. Tapi kalau sekarang berbeda ya PLN, jadi kita dituntut harus lebih agresif ya mencari potensi pasar itu di mana. Nah itu yang kita harus lebih rajin ya cari-cari informasi. Ini pelanggan ini yang menggunakan captive itu harus kita probing supaya mau beralih ke PLN gitu. Apa sih tugas-tugas manajer pemasaran mungkin lebih detailnya? Tugas manajer pemasaran itu pertama kita yang melakukan pemesanan material Pak Muhad. Jadi kalau kita nggak pesan, teman-teman tuh nggak akan bisa kerja Pak. Jadi kita mesen material MDU ya, seperti KWH meter, MCB, tiang, trafo, kubikel, semuanya. Itu yang kita pesan setiap bulan berdasarkan usulan dari teman-teman UP3. Terus juga setiap hari itu saya harus monitor berapa realisasi penyambungan di masing-masing UP3. Sekarang hanya cukup dengan pakai digenggam aja ya.
pakai PLN mobil ya. Sekarang ya, jadi di bulan April ini itu kita sedang dalam migrasi Pak untuk penyambungan baru itu lewat channel PLN Mobile. Nah, selama migrasi ini penyambungan baru lewat PLN Mobile, channel-channel lain itu ditutup untuk sementara. Jadi lewat web itu nggak bisa, lewat apa yang biasanya kita lewat web, lewat kontak center 123, gitu ya, lewat apa namanya frontline-nya kita itu nggak ditutup dulu sementara karena harus lewat aplikasi PLN Mobile kalau mau pasang baru. Kalau mau pasang baru ya. Ya. Ya banyak ya, fitur-fitur di PLN Mobile sendiri cukup banyak ya. Betul, fitur-fitur PLN Mobile sendiri cukup banyak, dari kita bisa catat laporin pemakaian listrik kita setiap bulan dengan melaporkan dengan foto stand meter kita kirim gitu ya. Terus ada menu mau bayar listrik itu lewat PLN Mobile, mau mau beli pulsa itu juga lewat PLN Mobile. Terus kita mau cari tahu SPKLU Pak yang ada di tempat kita terdekat itu bisa lewat PLN Mobile. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya pemerintah supaya beralih ke kendaraan listrik EV charging ya, dan di sini PLN yang menjadi motornya ya untuk menyediakan sarana pengisian kendaraan listriknya yaitu SPKLU. Jadi Bu Jaksa dikasih tahu belum tuh sekarang ada PLN Mobile? Bu Jaksa udah Pak, dari dulu juga udah dikasih tahu itu Pak. Oke, baik. Terkait dengan SPKLU di Palembang atau di S2JB udah ada berapa SPKLU? Ayo Vigo. Di Palembang ada 2 Muhar, 2 lokasi. Itu lokasi di PLN Demang, Jalan Demang Lebar Daun, di komplek ada kantor dan komplek perumahan rumah dinas PLN di situ ada SPKLU. Terus satu lagi di PLN kantor induk di halamannya Pak, itu SPKLU Jalan Rifai, fast charging ya Pak. Jadi di situ ada fast charging 25 kW. Kalau yang di Jalan Demang itu fast charging juga 50 kW. Jadi kalau masyarakat yang udah punya kendaraan listrik, kalau mau charger mobilnya bisa ke sana. Ongoing proses itu kita akan ada 3 titik lokasi lagi Pak, 2 titik lokasi lagi. Itu masih kita tentatif tempatnya, tapi yang pasti akan kita tempatkan di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mau berkendara menggunakan EV electric vehicle. Menjemput pelanggan apa ada trik-trik khusus atau apa? Ayo Vigo. Iya Pak. Jadi lagi on progress memang kita Pak. S2JB itu potensi pelanggan captive-nya itu cukup besar Pak. Banyak perusahaan-perusahaan migas yang menggunakan pembangkit sendiri Pak Muhar. Gitu. Nah ini potensi ya, saya bilang itu potensi karena harga kita itu ya bisa bersaing Pak dengan ongkos produksi BPP-nya pembangkit mereka gitu. Nah di sini yang seninya ya, karena memang pengalaman saya pertama karena saya baru setahun ini di pemasaran dan menghandle untuk melakukan probing ke pelanggan besar perusahaan-perusahaan migas itu ya baru tahun ini Pak saya mencoba probing gitu. Itu salah satunya ada Medco, ada PT Pertamina, kemarin itu ada PT Pusri gitu ya Pak. Nah itu kita coba rayu gitu ya untuk menggunakan listrik dari PLN ketimbang mereka harus ekspansi membangun pembangkit baru gitu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi sesuai schedule Pak. Tahun ini kita lagi mengupayakan PT Medco di site Rimau. Mudah-mudahan ini lagi dalam proses pembahasan SPJBTL. Mudah-mudahan prosesnya cepat sehingga bisa lanjut ke tahap berikutnya. Apalagi sekarang Sumatera kan udah interkoneksi ya. Betul, listriknya sudah handal dari Aceh sampai ke Lampung itu sudah interkoneksi. Jadi dan sampai ke Babel. Sampai ke Babel betul, yang baru Energize ya Pak, baru Energize.
Minggu lalu tuh luar biasa ya. Jadi kita se-Sumatera ini sudah interkoneksi. Jadi bubble itu mudah-mudahan sudah interkoneksi dengan Sumatera, penjualan mereka akan lebih baik lagi. Gitu. Jadi Karena supply-nya PLTD bisa di-off-kan, kata. betul, betul Pak. Ayo Viko, WS2JB melayani 3 provinsi ya. Betul Pak Muhar. Provinsi Sumatera Selatan, Ya. Jambi dan Bengkulu. Bengkulu. Nah, gimana jangkauan Mbak Ayu Viko sendiri gimana? Kalau selama ini ya kita memonitor pertumbuhan penjualan di masing-masing UP3 Pak. Kalau di Sumsel itu UP3 yang di bawah Provinsi Sumsel ini ada 3. UP3 Palembang, UP3 Ogan Ilir, dan UP3 Lahat. Terus di bawah Provinsi Jambi itu ada 2 UP3. UP3 Jambi dan UP3 Muara Bungo. Lalu 1 di bawah Provinsi Bengkulu yaitu UP3 Bengkulu. Nah, masing-masing itu punya karakter sendiri-sendiri ya Pak. Jadi memang saat ini itu potensi pelanggan agrikultur electrifying-nya itu lagi banyak-banyaknya Pak, terutama pabrik sawit, terus kandang ayam, gitu Pak, terus tambak udang, itu yang hampir di semua provinsi itu sedang banyak-banyaknya permintaan listrik dari pelanggan. Nah itu menyikapi itu ya kita harus prepare juga Pak, gimana supaya teman-teman di unit itu bisa melayani pelanggan dengan cepat. Salah satunya ya ketersediaan material Pak. Jadi memang kadang hampir setiap hari tuh saya komunikasi dengan pabrikan, ini TC kapan dikirim gitu ya. Atau kami butuh trafo cepat tolong dikirim gitu, seperti itu supportnya dari wilayah. Kalau dengan ke provinsinya langsung itu mungkin kalau ada hal-hal khusus saja Pak. Misalnya pernah tahun lalu itu dari pemerintah Jambi itu minta keterangan penjelasan dari kita kenapa PPJ pajak penerangan jalan yang mereka hitung itu ada selisih dengan PPJ yang mereka terima dari PLN. Nah Jambi, teman-teman UP3 Jambi sudah menjelaskan tapi masih tidak diterima, akhirnya minta tolong dari kantor induk untuk menjelaskan. Nah itu bentuk support dari kita juga Pak. Alhamdulillah waktu itu dengan sekdanya dan aparat dari Pemdanya Jambi, kita komunikasi lewat rapat virtual seperti ini, lalu menjelaskan bagaimana sih proses perhitungan PPJ di sistem AP2T kita gitu. Seperti itu. Akhirnya teman-teman dari Pemprov Jambi mau mengerti Pak. Gitu. Seperti itu. Kalau yang lain sih sejauh ini tidak ada masalah ya Pak. Paling hal-hal seperti misalnya ada dulu tunggakan lampu jalan ya Pak, pernah ada kendala itu dengan Provinsi Bengkulu, tapi itu sudah selesai. Seperti itu Pak Muhammad. Berapa sih pelanggan di sana? Ayo Viko, monitor nggak? Sampai dengan bulan Maret ini ya Pak, pelanggan kita itu mencapai 3.955.000 pelanggan. 3,9 juta pelanggan. Dengan daya tersambung itu 5.769 MVA. Dan penjualan kita di akhir tahun 2021 kemarin itu 8.764 GWH. Tahun ini kita di-challenge untuk lebih banyak lagi menjual, Pak Muhar. Jadi pada saat kita melakukan probing, kita kan udah ada REC ya, Renewable Energy Certificate. Nah itu calon pelanggan migas itu tertarik dengan produk REC kita. Karena mereka bisa, kalau dengan membeli produk REC, mereka bisa jual produk mereka kan ke luar negeri. Salah satu syarat untuk bisa jual kan harus punya REC. Nah itu menjual ya Pak, kita punya REC itu menjual. Oke, ayo Viko. Ada salam nggak buat Pak Daryono? Pak Daryono, iya ada Pak Daryono. Salam hormat sama Pak Dar, itu guru saya Pak. Pak Dar itu ya kesannya baik sekali ya. Pak Dar pemimpin yang baik, yang bijaksana. Jadi kesannya itu selalu baik terhadap beliau. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Kalau ketemu, tolong sampaikan salam hormat saya Pak.
untuk Baik. pada Nah, sehat beliau kan sekali. stay-nya di Solo kan, usahanya rumah kos beliau. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Ya, Tapi dari dulu juga Ibu kan emang ya, ada betul. kos-kosan kan? Dari Ya, zaman Dar aktif ya Pak ya? ya Jadi masih tempat aktif karena ya, pengajian kalau nggak salah. ya betul. Karena saya pernah juga silaturahim dengan ibu-ibu ketua PIKK se-regional Sumatera Kalimantan di bawah waktu itu yang saya ajak Ibu Wilio. Bu Wilio mengumpulkan ketua PIKK unit-unit. Makanya saya tahu Oh, apa yang Ayu Riko bilang tadi benar. iya, 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 Tentang Ibu Daryono kan. Karena iya, waktu itu iya. beliau pernah cerita juga. Gimana Ayu Viko? Ya, Pak Bambang Duyanto di mata Ayu Viko. Pak Bambang itu keren ya, keren Pak Muhar, komunikasinya baik, membangun hubungan dengan berbagai kalangan itu juga baik. Saya banyak belajar dari beliau bagaimana cara beliau berkomunikasi dan membangun relasi yang baik dengan berbagai pihak gitu. Dan apa namanya, di bawah kepemimpinan beliau tuh walaupun beliau bukan tipe yang galak, tapi kita bisa bekerja dengan seoptimal mungkin gitu. Jadi pemimpin tidak perlu galak, Pak ya, tapi karismatik. Saya rasa itu yang berkarisma sehingga kita pun ya bisa melaksanakan pekerjaan, melakukannya dengan ikhlas ya, dengan memang ingin berbuat yang terbaik. Gitu Pak Muhar, saya rasa. Oh gitu ya. Ya saya belum lama juga telah silaturahim juga. Virtual juga sama beliau kan. Pak Bambang Duyanto, sahabat saya, 20-an tahun juga saya mengenal beliau kan. Viko, ini kan bulan April ya. Ya, Pak Muhar. Tanggal 21 April udah tahu lah ya hari apa kan. Iya. Gimana? Ada nggak sesuatu yang disampaikan mungkin buat pesan-pesan buat milenial lah kan? Iya. Khususnya Sri Kandi milenial lah ya. Apa? Ada yang dapat disampaikan oleh Ayu Viko ya? Terima kasih Pak Muhar. Jadi pesan saya sebagai sesama perempuan yang bekerja saat ini, peran perempuan di era industri 4.0 gitu ya, di era VUCA World ini itu juga kita mendapatkan kesempatan yang sama dibanding kaum laki-laki. Dan peran kita itu sama pentingnya dibanding sama pentingnya dengan kaum laki-laki. Apa yang tidak bisa dikerjakan laki-laki memang bisa dikerjakan perempuan. Namun ada juga yang tidak bisa dikerjakan perempuan, bisa dikerjakan laki-laki. Jadi itu bukan sesuatu hal yang memalukan, tapi itulah kita dituntut untuk berkolaborasi gitu antara laki-laki dan perempuan. Dan itu juga membuka mindset kita bahwa kita pun harus, karena sudah diberikan kesempatan yang sama, jadi memang kita harus menyingkirkan seminim mungkin ya Pak. Permission, oh karena saya ibu-ibu, jadi saya boleh pulang cepat. Nah itu ya, harus seminimal mungkin mengangkat permission seperti itu. Karena karena perusahaan sudah membuka kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, maka kita juga harus menunjukkan bahwa kita pun juga bisa berkontribusi yang sama banyaknya dengan kaum laki-laki. Dan terakhir, semangat para PLN-ers, para pegawai PLN, kaum perempuan, karyawati PLN, semoga kita semua selalu diberikan kemudahan, baik dalam bekerja maupun dalam mengurus rumah tangga, dan bisa menghantarkan anak-anak kita juga menjadi orang yang bermanfaat, dan semangat terus. Terima kasih Pak Muhar. Kepada rekan-rekan PLNers dan Bapak Ibu IKA PLN, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Demikian IKA PLN TV menyapa Sri Kandi PLN WS2JB
dengan Ayu Viko. Dengan nama lengkapnya? Mas Ayu Hamdatul Rofikoh. Terima kasih. Sama-sama Ayu Pak Viko. Muhar. Terima kasih. Salam, senang bisa berbicara di siang ini. Oke, hari Sabtu tanggal 9 April 2022. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Muhar. Sama-sama.